وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita sambung lagi kajian tafsir. Di sebelumnya kita telah membahas ayat pertama sampai 6 dari surat itu. Insyaallah kita mulai pada malam hari ini dari ayat ke-7 biiznillah taala. Akan bacakan terlebih dahulu ayat yang akan dibahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Baik, sampai ayat ke-17. Kalau nanti waktu masih panjang, insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, kalla, yang maknanya jangan atau tidak perkara yang sebenarnya tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab di sini maknanya catatan amal. Ya, jadi kata Muqatil, kitab di sini kitabu a'malihim, yaitu catatan himpunan amalan-amalan orang-orang fajir. Yang dominan dimaksudkan di sini orang-orang fajir, yaitu orang-orang kafir. Ya, catatan amalan mereka berada fi sijjin. Berada di sijjin. Para ulama ahli tafsir mereka beragam pendapat, memiliki beragam pendapat mengenai apa itu sijjin. Ada yang mengatakan bahwasanya sijjin adalah al-ard as-sabi'ah, yaitu bumi lapisan ke-7. Sebagian ulama berpendapat sijjin adalah bumi lapisan ke-7. Jadi bumi ini ada 7 lapis, dan yang paling dalam, paling mencekam, paling pressing dan menekan itu yang lapisan paling dalamnya, itu lapisan ke-7. Itu perkataan Mujahid, Qatadah,
dan lainnya. Ya. Sebagian lain dari ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya sijin maknanya khasar, yaitu kerugian. Ya, kitab-kitab catatan amalan orang-orang fajir atau kafir itu berada di kerugian. Ulama lain berpendapat bahwasanya makna sijin di sini yaitu habs, dalam kurungan. Nah, sijin ini adalah bentuk dari wazan fi'il dari makna dari lafal sijin. Sijin itu penjara. Jadi ada 3 posibilitas makna. Makna pertama yaitu di bumi lapis ke-7. Makna kedua yaitu kerugian. Makna ketiga yaitu penjara. Ya. Allah taala alam, kalau di terjemahan hanya sijin disebutnya situ. Terjemahan sijin, tidak ada lafal tafsirnya. Ya, tapi tafsirnya tadi telah kita kemukakan beragam pendapatnya. Ada yang memaknai dengan apa? Yaitu bumi yang ke-7, paling kerak, paling dalamnya. Ada yang memaknai sijin itu secara maknawi adalah kerugian. Ada yang memaknai yaitu penjara. Wa ma adraka ma sijin. Ini tidak senang bertanya. Dikatakan, dan tahukah engkau apakah sijin itu? Sebenarnya ini bukan suatu pertanyaan. Kata sebagian ulama dan dikatakan oleh Ibnul Jauzi, hadza ta'zimun li amri sijin. Ini bentuk pertanyaan ini adalah suatu maksud untuk menjadikan sijin itu perkara yang besar. Ya, bukan perkara yang remeh atau ringan. Bahwasanya catatan amal orang-orang fasik atau kafir itu ada dan tersimpan di tempat namanya sijin. Yang sebagian ulama mengatakan itu ada di kerak bumi. Allahu alam tempatnya di mana sekarang, sangat dalam kalau memang benar itu maknanya. Jadi ini bukan bertanya, walaupun di terjemahan ini pertanyaan yang nanti dijawab Kitabum Marqum. Kitabum Marqum ini untuk menjelaskan Kitabul Fujar, bukan menjelaskan sijin. Ya. Jadi Kitabum Marqum yaitu kata Ibnul Jauzi, dzalikal kitabul ladzi fi sijin Kitabum Marqum ay maktub. Buku yang berada atau catatan yang berada di sijin itu adalah buku yang memang ada tulisannya, ada rokomnya. Berarti ada tandanya, ini punyanya fulan, ini punyanya fulan, ini tulisannya, catatan dari 1A sampai Z, dari kefasikan dan kesalahan. Kitabum Marqum. Dan kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wail udah pernah kita bahas ya di pertemuan lampau. Maknanya diantaranya adalah lembah di Jahannam. Atau bisa juga dimaknai celaka, binasa. Pada hari itu orang-orang mukadzibin, para pendusta, orang yang mendustakan, ya, orang yang mendustakan itu mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka dan juga kebinasaan pada hari itu. Yauma idzin lil mukadzibin. Dan diteruskan oleh Allah tafsiran terhadap mukadzibin. Siapa mukadzibin yang mendapatkan neraka ini? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan yaumiddin, hari pembalasan. Din di sini artinya jaza. Sebagaimana pernah saya jelaskan dalam Al-Quran, din ada 2 makna. Kalau makna duniawi, maka din itu agama, yaitu amalan. Kalau misalnya makna akhirat, din itu maknanya adalah apa? Yaitu pembalasan daripada amalan yang dilakukan di dunia. Maka Malik Yaumiddin itu rajanya hari pembalasan, bukan rajanya hari agama. Salah.
Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, lihatlah orang-orang yang mendustakan bukan agama, mendustakan adanya hari pembalasan. Itu maknanya. Ya. Adapun kalau misalnya kata Allah, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak, nah ini agama, din di sini maknanya agama, yaitu amalan di dunia, yaitu Islam. Ya. Kata Nabi SAW, innad dina yusrun, sesungguhnya din di sini maknanya apa? Yusr artinya mudah. Din di sini maknanya apa? Agama. Agama Islam, amalan Islam itu mudah, gitu kata Nabi SAW. Ya, taib. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya otomatis kalau mendustakan hari pembalasan berarti kan mendustakan akhirat. Mendustakan akhirat sama dengan mendustakan agama juga gitu loh. Jadi kafir, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali pasti orang yang punya karakter dua, satu mu'tadin, kedua athim. Apa itu mu'tadin? Mu'tadin itu melampaui batas. Apa itu athim? Athim itu berdosa, gemar berbuat dosa. Jadi melampaui batas dan sering berbuat dosa. Itu berarti ada isyarat di sini kalau kita keseringan melampaui batas, berlebihan dan juga sering berbuat dosa, itu akan berpengaruh pada akidah dan keyakinan. Orang yang makin sering dia berdosa, makin sering dia melampaui batas, itu kan kurang takutnya sama Allah. Orang makin tipis rasa takutnya sama Allah, maka keyakinan tentang Allah itu makin berkurang. Lama-lama bisa keluar dari Islam. Begitu, makanya perlu kita itu rutin taubat, istighfar, taubat untuk mengikis dosa-dosa. Ya. Karena dosa ketika menumpuk nanti akan ada kata Allah, kallabal rana ala qulubihim. Akan makin tebal di hati efek dan noktah dosa itu sehingga menutupi dan menghijab hati dari petunjuk. Kalau udah nggak ada suplai petunjuk, maka yang tersisa hanya kesesatan dan keluarlah kemudian dari Islam. Begitu. Kalla bal di sini wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Itu orang yang berlampaui batas dan juga rajin berdosa. Mu'tadin dan athim. Dan karakter orang yang sering melampaui batas dan suka melakukan atau gemar melakukan dosa itu Rasul Allah Subhanahu wa taala utarakan begini. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata asatirul awwalin. Itu cuma apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Siapapun yang meremehkan ayat-ayat Allah, tidak mempertimbangkannya, udah diingetin tapi tetap malah melawan ayat-ayat Allah, enggak mengindahkannya, maka ini menunjukkan hatinya sudah keras, sering berbuat melampaui batas dan dosa. Adapun orang yang walaupun punya dosa jelas, namun sering apa? Taubat. Maka ketika diingatkan ayat Allah, itu lebih tersentuh hatinya, lebih connected. Lebih masuk gitu loh. Lebih masuk. Adapun orang seperti Mu'tadin Athim, ketika diperdengarkan ayat Allah, ini mah untuk orang-orang dahulu. Bahasa kalau sekarang itu ibaratnya, kalau kita kembali ke Al-Quran atau Sunnah, ini terbelakang kata mereka. Itu mah untuk orang-orang jadul aja lah. Sekarang kita lihat kenyataan kata mereka. Banyak orang-orang sukses tapi nggak harus ke agama gitu.
Akhirnya mulai terbit istilah-istilah mabok agama. Nah itu istilah masa kini yang sebenarnya sama dengan ini. Kalau kita ajak orang-orang ke agama Allah, maka mereka bilang, udahlah, nggak usah mabuk agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit halal haram, dikit-dikit dan seterusnya. Ya, nggak mau dinasihati mereka, anti dengan Islam, walaupun KTP-nya Islam. Kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi ketika greeting, salam, itu mencampur adukkan salam orang Muslim dengan salam agama lain. Ini liberalisme tanpa sadar atau mungkin sadar, dan ini nggak boleh, haram jelas, dan khawatirnya menuju gerbang kekufuran. Ya, seperti ridho dengan ajarannya orang-orang kafir. Ya, maka hati-hati dengan trik seperti Islam Nusantara dan semisalnya. Kita bilang, kalau misalnya misal di pengajian kita, atau bukan pengajian deh, publik umum, Pak Camat pidato ke warga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, ini terus semua salam model agama yang disebutkan. Untuk apa sih? Caper. Ya. Jadi perhatian orang kafir, sementara menyinggung perasaan orang Islam. Ini terjadi di tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh politik. Nggak memikirkan ya bahwasannya kalau kita memberikan selamat greetings versi orang-orang kafir itu seperti setuju dengan ajaran mereka. Nggak usah kita bertasyabuh. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai karakteristik suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Takutnya begitu. Ya. Ketika diperdengarkan peraturan Allah di Al-Quran dan undang-undang Nabi di Sunnah, mereka bilang ini terbalik apa? Nggak usah kita pakai. Ya. Terus kita pakai hukum apa? Ya hukum undang-undang yang kita punya. Undang-undang yang kita punya pun sebenarnya frame asalnya untuk pidana, perdata itu banyak mengambil dari Belanda. Dan Belanda juga mengambil dari Perancis dan Perancis mengambil dari bagaimana dulunya ulama Maroko dan Spanyol mentadwin dan menulis kitab-kitab fikih madhab Maliki. Di situ banyak undang-undang. Kenapa yang diambil oleh orang-orang Perancis dan Belanda itu hanya ditindak undang-undang pidana dan perdata. Dan bahkan juga jual beli. Itu dijadikan undang-undang. Kalau misalnya Bapak-Bapak lihat undang-undang kita yang diambil dari Belanda, dari Perancis, sanadnya begitu. Dan Perancis dari mana? Dari Maroko, dari ulama-ulama madhab Maliki, karena Eropa di zaman Andalusia itu banyak menerbitkan, para ulama banyak menerbitkan kitab-kitab. Dia ambil kemudian sama para penjajah, ternyata dulu ketika itu mereka nggak punya undang-undang, pakai undang-undang versi Islam dalam fikih madhab Maliki. Kan di dalam kitab fikih itu kan ada kitab taharah, salat, zakat, puasa, haji dan umrah. Kemudian nikah, jual beli, kemudian hukuman perdata, hukuman pidana, kemudian jihad dan seterusnya. Mereka orang-orang kafir enggak ngambil separuh pertama, tapi ngambil separuh kedua. Ingat enggak tadi urutannya, Pak? Biasanya kitab-kitab fikih di mana-mana taharah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, gitu kan. Ini kan separuh pertama, fikih ibadah namanya. Nanti habis itu ada fikih muamalah, ahwal syakhsiyah dan juga tentang perdata atau pidana. Ya, ahwal syakhsiyah itu masuk perkawinan, nikah dan talak dan seterusnya. Diambil yang mana? Yang setengah berikutnya, jual beli. Terus terutama tentang perdata, yaitu ahwal syakhsiyah, nikah, talak, khulu' dan kemudian nafkah dan seterusnya. Juga
tentang masalah pidana, jinayat, peperangan. Itu dia diambil yang ini. Kenapa? Karena fikih ibadah khusus muslim. Mereka hanya mengambil yang bisa buat dipakai buat orang-orang agama mereka. Jual beli, persaksian ini dipakai. Iya. Dan sedikit dimodif gitu loh. Makanya di negeri kita, saksi berapa Pak minimal? 2. 2 saksi. Ya. Dan itu sudah ada di dalam undang-undang dalam fikih itu. Cuman bedanya adalah di kita kan mengadopsi dari Belanda, Perancis diubah ya. Karena orang Eropa Barat mereka menyamakan gender perempuan laki-laki sama bagi mereka. Bagi kita saksi 2 harus laki-laki yang terpercaya di Islam. Tapi kemudian di kita undang-undangnya 2 boleh perempuan dua-duanya atau perempuan dan laki disamakan. Kenapa gitu? Karena dari Belanda, dari mana kemudian Perancis dan dari fikih kita ngambil terus dimodif. Ya. Tapi gitu. Nah, asli mereka seperti itu. Kalau kita lihat juga perhatikan treknya orang-orang liberal, mereka itu ketika orang-orang liberal dan pluralis, ya, mereka anti dengan agama Islam. Tapi ketika sudah kepepet, mereka ikut dengan agama Islam. Itu loh. Itu orang-orang liberal seperti itu. Tapi kita lanjut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak seperti yang disangkakan. Sesungguhnya bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi mereka nuduh Al-Quran dan As-Sunnah itu keterbelakangan. Enggak kayak gitu. Melainkan yang membuat kalian tidak terima Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah apa? Yaitu dosa-dosa yang kalian lakukan sehingga hati kalian termahjub dan tertutupi oleh dosa kalian itu. Itu yang disebut oleh Allah sebagai namanya ron, ya. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, "Adz-dzanbu 'ala dzanbi." Ron itu adalah adz-dzanbu 'ala dzanbi hatta yu'mal qalbu. Ron itu adalah dosa di atas dosa sampai hati terbutakan dengan sebabnya. Itu ron. Berarti dosa itu kok ditumpuk-tumpuk enggak ditaubatkan bisa membutakan qalbu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kasaba yaksibu di sini maknanya adalah amila ya'malu. Perbuatan. Berarti perbuatan anggota tubuh, kelakuan itu bisa memberikan efek ke qalbu insan. Perbuatan bisa memberikan efek ke qalbu insan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di hari nanti yauma idz. Di hari nanti hari kiamat. Mereka yaitu orang-orang kafir ini, mereka pada hari itu benar-benar akan mahjub, terhalang dari melihat Tuhannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Innahum 'anil nadhari ila rabbihim yawma idzin lamahjubun wal mu'minu la yuhjabu 'an ru'yatih." Mereka orang-orang kafir di hari kiamat nanti itu akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Adapun orang beriman itu tidak akan terhalang untuk melihat Rabb mereka. Dan kata Nabi SAW juga begitu. Ya, kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian sebagaimana sekarang kalian melihat bulan purnama itu di atas. La tudammuna fih, yaitu kalian tidak perlu untuk bertumpuk-tumpuk diri demi melihat Allah Azza wa Jalla di hari nanti di surga.
Semoga Allah Ta'ala rizkikan kita semua untuk dipermudah menuju surga Allah Azza wa Jalla dan melihat Rabb kita Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu letih untuk melihat Allah di surga nanti, bahkan dikatakan bahwasanya itu adalah kenikmatan paling sempurna di akhirat. Tidak ada yang setara dengan kenikmatan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Gitu. Kalau kita berusaha melihat tokoh yang kita ngefans padanya gitu, kita perlu numpuk-numpuk diri dan bersusah payah untuk melihatnya. Kalau kita lihat barisan misalnya presiden mau lewat gitu kan, orang pada berbaris, pada di samping itu dikawal oleh polisi, tentara dan ditutup dengan tali atau apa, itu kan banyak tuh orang-orang, kita bertumpuk-tumpuk di situ. Hanya demi melihat Pak Presiden atau Menteri lewat, pejabat lewat. Itu pun memang ada sensasi bagi banyak orang. Wah, Pak Presiden datang ke kampung kita. Sensasi luar biasa. Tapi nikmatnya sebentar, udah. Itu pun ya udah gitu aja. Lewat doang. Udah capek lagi. Ya kan? Tapi nanti untuk melihat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak berletih untuk melihatnya. Tidak perlu sikut-sikutan. Melihat semudah seperti kita sekarang melihat Badr, yaitu purnama. Purnama mudah dilihat. Kita nggak perlu untuk sikut-sikutan melihat purnama itu. Bukan berarti ini penyerupaan Allah dengan purnama, bukan. Tapi yang diserupakan adalah bagaimananya kita melihat semudah itu, bukan menyerupakan Allah dengan purnama, bukan. Penyerupaan di sinilah penyerupaan kebagaimanaan. Seberapa mudahnya kita melihat itu, ya. Tapi orang-orang kafir mereka dihijabkan, enggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, lamma hajaba a'da'ahu falam yarauhu tajalla li awliyaihi hatta ra'auhu. Ketika Allah Azza wa Jalla menutup diri dari musuh-musuhnya sehingga mereka enggak bisa melihat Allah, maka Allah pun menampakkan diri kepada para walinya sehingga mereka bisa melihatnya. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lamma hajaba qauman bis-sukhti dalla ala anna qauman yarawnahu birridha. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaannya menutup diri dari suatu kaum, berarti ada opposite-nya, ada lawannya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ada kaum yang Allah ridai yang akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Kemudian mereka setelah dihukum dengan terhalang dari melihat Tuhan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla, thumma innahum lasalul jahim. Sesungguhnya mereka setelah itu apa? Benar-benar salul jahim. Sala yusali atau saliya yasla. Lafal-lafal ini lebih dari sebatas masuk artinya. Ada lafal dakhala artinya masuk. Dakhala nar, masuk neraka. Ada lafal yaslan nar, saliyan nar. Ini lebih dari sekedar masuk. Karena saliya yasla atau semisal ini lafal ini menunjukkan adanya pembakaran dan penggosongan. Dan masuknya yaslan nar, thumma innahum lasalul jahim, ini khusus untuk orang-orang kafir. Nerakanya mungkin sama dengan sebagian dari orang-orang beriman, namun taste-nya itu berbeda. Karena orang yang beriman itu masih ada posibilitas keluar, itu pertama. Sementara orang kafir tidak. Kemudian yang kedua, orang beriman masih ada efek sujudnya. Yang mana itu tidak terlahap oleh api neraka. Walaupun bisa gosong tapi tidak terlahap oleh api neraka. Atharus sujud. Kas sujudnya di wajahnya.
Maka berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak ada sama sekali bekas sujud dan semua dari tubuhnya tanpa kecuali itu menjadi santapan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Inilah azab yang kalian dahulu dustakan. Dulu ketika masih dunia kalian itu mendustakan. Gak percaya dengan adanya hari kiamat. Gak percaya dengan adanya api neraka dan apinya. Gak takut dengan itu semua. Bahkan justru ngejek. Dan mengatakan Al-Quran itu asatirul awalin. Tapi sekarang baru kalian akan merasakan efeknya. Akan merasakan hakikat dari yang kalian dustakan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan imhal, penundaan pada banyak dari manusia. Terutama orang-orang kafir, dibiarkan. Maka siapapun dari kita jemaah sekalian, ibrahnya adalah jangan merasa aman dengan kesalahan yang rutin kita lakukan. Karena nyahoknya itu nanti gitu. Tiba-tiba aja udah, naudzubillah, udah dihukum tiba-tiba. Masih syukur loh kalau dihukum di dunia. Karena dihukum di dunia itu, ditegur di dunia itu, masih memungkinkan kita untuk berhenti dan bertaubat. Coba kalau di dunia dibiarin, ditelantarkan, terpedaya, terus menerus dalam kesesatan. Baru ditegurnya kapan? Di akhirat. Ya udah terlanjur. Cuma tetap jemaah, walaupun dihukum di dunia, disegerakan hukumnya di dunia itu lebih mending, tapi kita tetap tidak boleh meminta disegerakan hukuman di dunia, nggak boleh. Ini fikih yang harus dipahami. Ya, ada kalanya musibah, kecelakaan, kesulitan dan seterusnya dari hal-hal yang negatif menimpa kita di dunia ini. Itu ada kali kalau kita sabar bisa menjadi kafarah dan pelebur dosa. Itu betul. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Betul itu. Tetapi bukan berarti kita boleh meminta kepada Allah supaya ya Allah azab di akhirat buat saya disegerakan aja di dunia biar di akhirat saya nggak diazab. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh kita nantangin azab. Nggak boleh kita minta disegerakan. Ada seorang sahabat terkena sakit yang penyakit itu parah sekali gitu loh. Parah banget terhadap fisiknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau pernah mendoakan keburukan buat dirimu? Kok gini banget gitu loh. Ya. Maka kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya pernah minta sama Allah, ya Allah, in kunta tu'adzibuni fil akhirah, fasta'jil 'uqubati fid dunya atau kama qala as-sahabi. Dia mengatakan, ya Allah, jika memang engkau akan menghukum saya, menghukum dosa-dosa saya di akhirat, ya Allah segerakan saja hukuman itu di dunia buat saya. Supaya apa sih sebenarnya? Sebenarnya niatnya baik, supaya apa? Ya supaya di akhirat enggak kena lagi gitu, udah kafarahnya udah di dunia gitu loh. Maka kata subhanallah, lan tutiqa. Engkau tidak akan mampu. Katakanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Katakanlah itu. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat berikan kebaikan dan jauhkan kami dari api neraka. Itu. Minta itu, jangan minta sesungguhnya engkau tidak akan mampu, enggak bakal sanggup menahan azab. Azab di akhirat itu jauh lebih besar. Kalau kalau dikonversikan ke azab dunia, nggak bakal sanggup. Ya, jadi kita nggak boleh. Ini mungkin sahabat ini bukan bermaksud nantang loh, tapi niatannya mungkin ada kebaikan, yaitu supaya akhiratnya selamat. Udah di dunia aja dah ya Allah. Nggak, jangan gitu. Yang benar adalah fikihnya adalah kalau kita takut di azab di akhirat, ya taubat. Minta ampun. Itu.
Benar tuh. Bukan minta ya Allah segerakan aja saya dia. Jangan. Walaupun adapun Allah Ta'ala menghendaki seseorang untuk kena azab di dunia atau musibah di dunia, berarti itu terserah Allah. Jadi manusia itu harus terima gitu loh. Dan Allah tidak akan mengazab manusia di dunia di luar kapasitas kemampuannya, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah Ta'ala mengazab manusia di dunia ini di luar kemampuan manusia, nggak mungkin. Karena Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sekadar wus', yaitu kemampuan dia. Jadi ketika ketika Allah titipkan pada kita musibah, ya kita terima karena ini menjadi bahan kafarah dosa-dosa kita. Tapi jangan kita minta musibah. Ya Allah segerakan aja musibah buat saya. Ya Allah biar Gak boleh ngomong gitu. Ya, meminta kematian juga gak boleh. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabah. Janganlah seorang dari kalian berandai-andai, yaitu mengharapkan kematian karena madarat, kesulitan yang menimpanya. Fa in kana la bud. Kalau memang tetap berandai tetap kayaknya mendingan mati deh, tetap berpikiran begitu, maka katakanlah Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanal mautu khairan li. Ya Allah, tetap hidupkan saya ya Allah jika memang kehidupan itu baik buat saya, dan matikan saya jika kematian itu lebih baik buat saya. Berarti tetap minta pilihan sama Allah aja dah. Enggak bilang ya Allah cepetin saya mati ya Allah. Ya tidak boleh seperti itu. Enggak boleh minta cepat-cepat mati. Tapi katakan kalau emang tetap kepikiran, katakan ya Allah jika kehidupan itu baik buat saya maka tetapin saya hidup. Kalau kematian baik buat saya maka matikanlah saya dengan cara yang baik ya Allah. Gitu minta sama Allah. Lebih afdal lagi adalah dia bilang sesuai hadis Nabi yang baik, doa dari Nabi SAW, yaitu apa kata Nabi SAW, yaitu astagfirullahaladzim, ada suatu doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doanya Pak. Apakah pernah dengar doa itu Bapak Pak? Sejujurnya Pak, pernah enggak dengar Pak? Belum? Pernah ya insyaallah ya. Tapi karena kayaknya agak panjang dan nggak biasa di masjid-masjid, jadi kayak wah susah nih doa. Padahal nggak, insya Allah nggak. Ini doa bagus banget ini dari Nabi SAW. Allahumma ya Allah aslih li dini, perbaikilah keagamaan saya, iman saya. Alladhi huwa ismatu amri, yang mana agama saya, iman saya, itulah yang menjaga urusan saya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaikilah kehidupan dunia saya, yang mana saya itu sedang hidup di situ. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah perbaikilah akhirat saya yang mana itu adalah tempat kembali saya nanti. Nah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah jadikanlah kehidupan saya itu sebagai penambahan kebaikan buat saya. Segala kebaikan tambah buat saya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian saya nanti sebagai istirahatnya saya dari segala keburukan. Ya, itu doa yang Masya Allah Pak. Kita ini hidup apalagi semakin dewasa, semakin berusia, itu ada aja kan ujiannya. Selesai dari ujian ini masih berlapis-lapis ujian lain. Ada lagi, ini lagi, anak lagi, untuk kakek-kakek, mbah-mbah, cucu lah, ada. Selalu ada penyakit lah, ini itu. Kita kan pengen kematian itu sebagai pelepas lelahnya kita di dunia Pak.
bukan malah pembuka neraka. Kematian itu kita pengen menjadi rahatan li min kulli syarr. Istirahatnya kita dari segala keburukan dan mara bahaya dunia. Buat siapa itu? Buat orang beriman. Kematian itu membuka segala kenikmatan. Rehat, udah. Ada enggak ketika misalnya diabetes, kemudian mati gara-gara itu. Apakah ketika sudah mati, rohnya dicabut, kemudian nanti terangkat ke langit, oh fulan masih terkena diabetes? Enggak. Udah enggak ada lagi penyakit itu penyakit fisik. Ketika di alam barzah, gula enggak ada lagi itu ya. Kolesterol tinggi udah enggak ada insyaallah. Tapi bagi orang beriman ya, asal dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di kubur, ya gitu. Nah, sekarang kita lagi berbekal nih supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur. Kita lanjut dulu, kita azan dulu. Ada soal atau tidak jemaah sekalian? Dari jemaah apakah ada pertanyaan? Silakan Pak Fadl. Dipegang itu Pak, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mengatakan kalau kita jangan berdoa minta mati kan begitu ya? Jangan berdoa mengharapkan kematian. Ya. Ya. Tetapi kalau kita misalnya berdoa tapi dimatikan dalam husnul khotimah, itu bagaimana kira-kira? Oh ya. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Meminta kepada Allah direzekikan husnul khatimah itu bagus. Ini beda, minta dimatikan dengan minta keadaan yang baik ketika mati, itu beda. Ya. Minta dimatikan yaitu kan minta disegerakan kematian. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalaupun memang betul-betul kepikiran supaya cepat mati, tetap pakai doa yang tadi, yaitu Allahumma in kanal hayatu khairun li, Allahumma ahyini in kanal hayatu khairun li wa tawaffani in kanal mautu khairun li, gitu. Tapi itu yang mengharapkan kematian, yang mengharapkan kematian. Adapun yang tadi Bapak tanya, maka itu adalah doanya para nabi juga, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Boleh juga ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Boleh, enggak masalah. Itu afdal, bagus. Ya. Yang enggak boleh adalah mengharapkan segera wafat. Ada lagi jemaah, Bapak? Silakan yang mau bertanya. Bebas pertanyaan apa aja. Kalau enggak langsung komat. Nah. Silakan Pak, Fadl. Sekarang ini kan ada kecenderungan melebar-lebar, misalnya dari fikih muamalah misalnya. Sekarang ada fikih kebangsaan gitu ya. Fikih kebangsaan? Fikih kebangsaan. Kayak gimana tuh Pak? Nah ini saya suruh ingin nanya sama Ustadz. Karena saya pernah lihat ada pembahasan dari lembaga dakwah dari salah satu organisasi gitu yang Islam Nusantara lah jelasnya. Itu ada pembahasan mengenai fikih kebangsaan gitu. Saya cari fikih kebangsaan. Iya. Yeah. Oh iya, ada fikih kebangsaan. Harga bukunya 62.000 di Shopee. Ya. Ya. Oh iya. Ini loh Pak, istilah fikih ini bisa kita luaskan maknanya. Arti fikih itu kan secara bahasa paham. Al-fiqh secara bahasa paham. Kalau terminologi syariat, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyah al-amaliyah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu definisi fikih secara syariat. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat terapan amalan dengan dalil-dalil terperinci, itu fikih dalam terminologi syariat. Kalau fikih kebangsaan ini lebih ke
sejarah, memahami asal sejarah bangsa Indonesia ini, memahami bagaimana kemerdekaan itu sehingga menjadi bangsa Indonesia, gitu loh, yang mapan dengan negaranya, terpisah dari Malaysia walaupun satu ras misalnya Melayu. Ya, itu saya pikir itu maksud dari fikih kebangsaan yang bukunya dijual. Itu saya pikir itu tidak ada kaitan dengan fikih secara syar'i. Kalau mau dipaksain, ya, misal maksain lah ya, maka ini masuk ke dalam masalah hukum tata negara mungkin, ya, hukum tata negara, undang-undang dan semisalnya. Tapi saya pikir nggak ke situ, Pak. Ini lebih ke sejarah pride atau kehormatan bangsa Indonesia. Jadi fikih yang dimaksud di sini adalah makna bahasa, yaitu memahami kebangsaan kita, origin bangsa kita, memahami perjuangan kemerdekaan, memahami nasionalisme gitu, Pak. Dan itu nggak boleh dikaitkan dengan fikih yang mulia ini, yaitu fikih syar'i, begitu, Pak. Penyimpangan itu bukan ya? Itu dikembalikan lagi ke apa maksudnya, ke apa maunya gitu loh. Namanya kita belajar sejarah ya boleh, jelas boleh. Hanya juntrungannya itu kemana kita bahas ini gitu loh. Kalau misalnya maksudnya adalah dengan membahas tentang kemerdekaan, kemudian itu digunakan untuk senjata politik, ya sesuai dengan niatannya, ya, duniawi. Tapi saya pikir sih fikih kebangsaan ini lebih ke duniawi, ideologi duniawi, Pak, bukan ke ideologi agama atau teologi. Saya pikir begitu, wallahu a'lam. Tapi memakai istilah yang populer di agama, karena penulis buku-buku ini itu ternisbatkan kepada ormas yang pro agama gitu loh, gitu, Pak. Ya. Fikih nasional, ya, fikih nasional. Ya begitu. Terus yang kedua, Ustaz, mohon maaf, mengenai Islam tengahan gitu, wasatiyah gitu ya. Kenapa mesti? Berarti kan ada kiri, ada kanan, ada tengah gitu ya. Ada atas, ada bawah, ini ada tengah. Ya. Ini gimana, Ustaz? Istilah wasatiyah, pertengahan, ya, itu adalah sinonim terhadap istilah adil. Ya, wasatiyah itu di tengah, itu berarti adil. Makanya wasit itu kan dari bahasa Arab, yang berada di wasat, di tengah, karena harus adil. Nah, sekarang istilah wasatiyah ini, Islam pertengahan, itu diperebutkan oleh semua pihak. Ya. Namun yang paling populer sekarang, yang mengambil istilah ini adalah orang-orang yang justru sayangnya pro dengan sayap kiri, ya, yang mana mereka ingin meliberalkan orang-orang Islam dan menjadikan Islam ini Islam pluralis, yaitu menganggap semua agama itu sama, dengan istilah-istilah yang membuat kita itu tertarik dengannya, seperti toleransi, ya. Toleransi versi mereka adalah kita ikutan dengan gereja, kita ikutan dengan itu, toleransi versi mereka. Seperti salam berbagai agama gitu tadi ya. Gimana? Seperti salam berbagai agama tadi, seperti betul, itu termasuk. Dan mereka berusaha untuk menerapkan istilah demi istilah, tahun per tahun. Ketika gagal dengan istilah ini, berganti istilah lain. Begitu. Dulu istilahnya apa? Islam liberal, gagal ganti dengan aliran Nusantara, gagal ganti dengan Islam moderat, sekarang Islam moderat, moderasi Islam, ganti dengan Islam pertengahan, besok ganti, lama-lama Sunda Empire juga ikutan lama-lama.
Jadi wasatiyah itu ya Islam. Betul, Islam itu pertengahan, tapi pertengahan yang sesuai dengan dalil. Gitu loh. Kalau pertengahan sesuai dengan kepentingan politik sayap kiri misalnya, atau sayap kanan, atau kepentingan dunia, ini bukan wasatiyah, ini hawa nafsu. Gitu. Dan ini yang banyak. Ini yang banyak ngaku paling pertengahan, ngaku moderat, tapi sebenarnya enggak, liberal. Malah pro dengan orang-orang kafir. Ini enggak wasatiyah. Kalau emang wasatiyah, ikuti Al-Quran Sunnah, itu wasatiyah. Gitu. Kalau pro dengan orang kafir, ya berarti kecebur got ini namanya, bukan wasatiyah. Gitu, masuk angin namanya ya. Karena pasti ada pendapatan dari situ. Istilahnya kalau di pengadilan masuk angin, istilahnya. Gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Apa kita cukup? Oke, buat sini ya. Kita cukup sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para bapak dan ibu sekalian atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.